dari Pasuruan. Kepada beliau Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Ali Idrus kami haturkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Dzil Fadli wal Judi wal Karami wal Ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-Mustafa min waladi Adnan Sayyidil Akwan wa Habibir Rahman Sayyidina wa Maulana wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan abai al-ajilla, para syiban, para habaib, matta'anallahu bituli hayatihim ma'a kamalis sihha wal afiyah. Wabil khusus pembina Majelis Rotib-Rotiben sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah, akhina fillah Al-Habib Alwi ibnil marhum Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, dan juga para asatid yang telah memberikan sambutan sekaligus mau'idhah, Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyid, Al-Habib Muhammad Amin bin Abdurrahman Al-Aqqas, Al-Habib Muhammad ibn al-marhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aqqas. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, pejabat pemerintahan baik sipil ataupun militer, terutama wali kota Tegal, Kapolres Tegal, dan tim atau yang mewakili segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada
manusia yang paling mencintai kita, menyayangi kita, yang tidak pernah berhenti memikirkan kebahagiaan dan keselamatan kita umatnya, baik di dunia ini sampai kelak di akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sudah banyak tadi yang kita dengar nasihat-nasihat berharga yang mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Ini saya diberikan waktu kurang lebih 50 menit. Ya insya Allah kira-kira setengah 12 lah saya berhenti, kalau nggak kebabas. Krono sepunten nih, kadang-kadang sing nyekel wik nggak kroso, sing ngrungokno sing kroso, padahal ngrungokno tok bodo kuping. Cuma walaupun nanti kebabas sampai jam 12 misalnya, boten rugi jenengan kula jam. Kita berkumpul malam hari ini bukan untuk lupa kepada Allah. Kita berkumpul bukan untuk maksiat. Kita berkumpul bukan untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita berkumpul bersama-sama malam hari ini mensyiarkan tahun baru Islam, mengenang hijrahnya makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Ojo maneh jam 12 buyar, masih sampai subuh. Mosok kalah ambil orkes, jajal orkes sampai subuh. Ya mudah-mudahan miki aman, sampai roton redeg soalnya. Khawatir dosa ini. Soalnya ini serku habaib iki produk rono didik. Kaget lho gur kena habaib sepuh ndak enak miki. Malam hari ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita berkumpul memperingati tahun baru Hijriah. Tidak terasa para hadirin, sudah kita tinggalkan tahun 1443 Hijriah dan kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Beginilah perjalanan di atas dunia, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus kita lewati dan terus kita jalani. Pada akhirnya satu persatu dari kita semua yang hadir secara bergiliran, cepat atau lambat pasti keluar dari alam dunia. Gak terasa hadirin hadirat, luang setahun nih lho sak ketipan tok. Setahun sak ketipan tok. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salam dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nopo pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam teng Nabi Nuh alaihi salam? Ya atwalal anbiya'i umron, kaifa wajadtad dunya? Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Karena memang Nabi Nuh alaihi salam itu asya ala dhahril ardi aktsara min alfi sanah.
Nabi Nuh alaihi salam itu hidup di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun. Dan kita nggak perlu heran hadirin hadirat, memang umat zaman dahulu itu usianya banyak yang panjang. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib dalam kitab beliau Sabilul Idzikar, beliau menjelaskan umat zaman dahulu itu usianya kisaran lebih dari 1000 tahun atau kurang sedikit. Bahkan beliau di situ memberikan keterangan dari panjangnya umur umat zaman dahulu, umur 80 tahun itu masih baru balik. Jadi kalau umur 60-70 itu baru sunat insya Allah. 50 tahun, oh masih lucu-lucunya. 40 tahun pakai pempes masih. Bahkan di situ beliau menyatakan kalau ada yang meninggal dunia umurnya 200 tahun. 200 tahun meninggal dunia, maka keluarganya, tetangganya, teman-temannya ngomong kasihan ya masih muda sudah mati. Padahal umur 200 tahun para hadirin. Mereka menyatakan kasihan masih muda sudah mati. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat singkat hidup di atas dunia ini hadirin hadirat, nggak terasa. Hudzaifah ibnul Yaman, beliau pernah menceritakan sebagian sahabat radhiyallahu anhum tanya kepada Nabi tentang umurnya umatnya. Qalu ya Rasulullah ma a'maru ummatik. Ya Rasulullah, berapa umur umatmu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala masari'uhum ma bainas sittin ila sab'in. Umatku kebanyakan meninggal dunia di antara umur 60 tahun 70 tahun. Dilanjutkan pertanyaan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, abna'us sab'in, yang mencapai 70 tahun apakah ada ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalla man yablughuha min ummati, qalla man yablughuha min ummati. Nabi menyatakan yang bisa mencapai 70 tahun itu sedikit dari umatku. Farahimallah abna'as sab'in wa rahimallah abna'as zamanin. Mudah-mudahan Allah merahmati yang bisa mencapai 70 tahun dan Allah merahmati yang mencapai 80 tahun. Yang sampai 70 tahun, 80 tahun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendoakan Nabi, mudah-mudahan mereka dirahmati Allah. Oleh karena itu kita husnudzon, kalau ada umat Islam umurnya sampai 70 tahun, apalagi 80 tahun, kalau dia maksiat, insya Allah sebelum dia mati dia bertobat taubatan nasuha. Karena dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya tadi itu, kebanyakan antara 60 70. Oleh karena itu mohon maaf yang sudah 60, 61, 62, 63, siap-siap sudah nggak usah macem-macem sudah. Kenapa? Karena insya Allah sudah nggak lama lagi.
Ya ada yang dapat bonus, ada memang. 80 nggak mati-mati, 90 nggak mati-mati, 100 nggak mati-mati, di kampungnya mati semua, tinggal dia sendirian. Cuma ya gitu hadirin hadirat. Dalam kitab Zabur itu disebutkan, man balaghas sab'ina ishtaka min ghairi illah. Kalau ada orang dikasih panjang umur sampai 70 tahun sudah banyak keluhan walaupun nggak ada penyakit. Ya gampang-gampangannya kalau bahasa yang agak kasar sedikit, remek. Lek wis sepuh remek. Kan tambah tua bukan tambah sehat. Kita semua tambah merosot kekuatan kita, fisik kita. Jangankan 70 tahun ya. Kalau zaman sekarang udah 40 tahun ke atas, ketika lagi nongkrong yang umurnya 40 tahun ke atas, pembahasannya obat sama penyakit. Kalau sudah 40 tahun ke atas yang dibahas asam urat, kolesterol, darah tinggi. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini sangat singkat para hadirin. Hidup di dunia nggak lama. Lo Nabi Nuh alaihi salam yang lebih dari 1000 tahun hidup di atas dunia, ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadtad dunya. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu merasakan kehidupan di atas dunia? Apa jawaban dari Nabi Nuh alaihi salam? Qala kadarin lahu babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Kehidupan di dunia itu hanyalah seperti sebuah rumah. Saya masuk dari pintu yang punya 2 pintu. Seperti sebuah rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang satu. Cuma lewat begitu saja, nyeliwer begitu saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di atas dunia hanya seperti sebuah rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang satunya. Pintu masuknya apa? Al-wiladah. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, itulah kita masuk ke dalam dunia. Pintu keluarnya apa? Al-maut, kematian. Dan gak ada yang bisa lolos. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir mengistilahkan mati musibah ammah. Mati itu musibah yang merata. Kalau musibah lain gak merata, tsunami gak semuanya kena tsunami, gempa bumi gak semuanya kena gempa bumi, banjir gak semuanya kena banjir, kebakaran gak semuanya kena kebakaran, tanah longsor gak semuanya kena tanah longsor. Tapi kalau mati, mau sembunyi di mana? Mau lari kemana? Mau jaga kesehatan seperti apa? Kalau makan nggak sembarangan, nggak mau makan yang macam-macam, makannya dijaga, vitamin, protein, mati. Jangankan kita hadirin hadirat, orang Eropa itu kalau sarapan roti sama keju, minumnya susu, mati. Apalagi tempe tahu istiqomah, ya tambah matian insyaallah. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian berada, yang namanya mati pasti akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di balik beberapa benteng yang kokoh. Gak ada yang bisa lolos. Dan banyak saudara-saudara kita yang sudah melewati 2 pintu para hadirin. Almarhum Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf sudah melewati 2 pintu.
Pintu masuk sudah dilewati, sekaligus pintu keluar sudah dilewati, dan kita yakin beliau melewatinya sukses. Al-Ustadz Zaki juga demikian, sudah melewati 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar sudah dilewati. Kita sudah melewati 1 pintu. Kita sudah melewati 1 pintu. Saat ini kita bersama-sama sedang berjalan menuju pintu yang kedua, yaitu pintu keluar. Dan kita semua harus ingat, ketika kita perjalanan menuju pintu keluar, maka setiap saatnya bukan semakin jauh dengan pintu keluar, kecuali kalau jalannya jalan mundur. Setiap saatnya kita akan semakin dekat dengan pintu keluar. Ini yang hadir, jangan pernah ada yang merasa masih lama. Kenapa? Karena kita semua sama-sama tidak tahu perjalanan kita menuju pintu keluar saat ini sudah sampai di mana. Mungkin di antara kita ada yang sangat jauh masih dengan pintu keluar, masih puluhan tahun hidup di atas dunia. Mungkin ada yang sudah tengah-tengah, berarti sudah tinggal separuh lagi dengan pintu keluar. Mungkin ada sudah yang nggak seberapa dekat, nggak seberapa jauh. Mungkin ada yang sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Kita yang hadir sekarang, ya, mungkin masih ada yang puluhan tahun sisa hidupnya para hadirin. Tapi mungkin sudah ada yang tinggal beberapa tahun, bahkan mungkin sudah ada yang tinggal beberapa bulan, bahkan mungkin sudah ada yang tinggal beberapa minggu, bahkan mungkin sudah ada yang tinggal beberapa hari, bahkan mungkin ada yang sudah tinggal beberapa jam. Yang perlu kita ingat para hadirin, kehidupan dunia ini nggak main-main. Kehidupan dunia yang singkat, yang sesaat, yang pasti akan kita tinggalkan. Inilah penentu nasib kita ketika kita memasuki kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Itu yang perlu kita ingat. Mulai masuk kuburan, kuburan 2 macam para hadirin. Imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau nggak jadi tamannya surga, jadi lubangnya api neraka. Kuburan itu nikmat atau azab. Dari kuburan digiring ke mahsyar, ada sofen 2 barisan. Ada barisannya as-su'ada, orang-orang yang beruntung, dipimpin Nabi Muhammad SAW. Ada barisannya al-asqiya, ada barisannya orang-orang yang celaka, al-kuffar wal fujjar. Kemudian pada akhirnya, kalau tidak tempat kita surganya Allah, maka tempat kita nerakanya Allah. Surganya Allah penuh dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Nerakanya Allah penuh dengan azab yang pedih, yang dipastikan kita tidak akan mampu menerimanya. Jangankan panasnya api neraka, puntung rokok aja yang masih nyala ditempelkan ke kulit kita, kita sudah gak kuat panasnya. Itu semua tadi, mulai kuburan, mahsyar, sampai nantinya kita surga atau neraka, ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Oleh karena itu hadirin hadirat, sudah jelas siapa yang akan dimasukkan surga, sudah jelas siapa yang akan dimasukkan neraka. Kalau kita ingin masuk surganya Allah, tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan, pegang teguh ajaran yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan peringatan hijrah ini salah satu bukti Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum memperjuangkan Islam ini bukan dengan mudah. Jangan dikira dengan leha-leha, dengan santainya. Berapa banyak nyawa yang melayang, berapa banyak darah yang terteteskan. Jangan yang diingat ketika nyampe Madinah. Benar, ketika nyampe Madinah disambut dengan tola'al badru alaina. Tapi 13 tahun di kota Mekah sebelum hijrah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Beda dengan zaman sekarang para hadirin. Kalau zaman sekarang kita berjuang, kita berdakwah tinggal enaknya. Dihormati, disambut hangat, disambut dengan antusias, diciumi tangan. Oleh karena itu kita lihat para asatidz zaman sekarang, jarang ketemu ustadz kurus, jarang. Lemu-lemu kabeh ustadz, gemuk-gemuk semua ustadznya. Kalau ada ustadz kurus, ya mungkin pelafu kena kencing manis mungkin. Kalau sekarang dihormati, dimuliakan para hadirin. Hampir dikatakan berdakwah di zaman sekarang itu tidak ada halangannya, tidak ada rintangannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, salah satunya hijrah ini dengan susah payah. Diancam mau dibunuh Rasulullah. Sebelum itu disakiti, difitnah macam-macam, semuanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari hargai perjuangannya Rasulullah. Kita tiru sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam perjalanan hijrah, beliau secara totalitas mendukung dan mensupport Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah siapkan 2 onta sebelum hijrah. Keluarganya dikerahkan semua untuk mensukseskan perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Putra beliau Abdullah bin Abi Bakar Siddiq ditugasi untuk mencari informasi ketika beliau 3 hari bersama sahabat Abu Bakar Siddiq menginap di Gua Tur. Tiap hari ngasih informasi perkembangan keadaan kota Mekah, bagaimana, apa rencana orang-orang musyrikin. Bahkan budak beliau namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ditugaskan mengembalakan kambing setiap hari ke Gua Tur. Tujuannya bisa diperas susunya, kambingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dimakan dagingnya. Bahkan putri tercintanya Asma namanya, saudara Sayyidah Aisyah, putri tercinta dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan dalam keadaan hamil. Tiap sore selama 3 hari beliau bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq di Gua Tur bertugas sebagai mengirimkan makanan kepada Nabi Muhammad dan ayahnya. Mari kita bantu perjuangannya Rasulullah sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya harta dengan hartanya. Karena semua di atas dunia ini kalau tidak kita gunakan untuk Allah dan Rasulnya, semuanya tidak ada artinya, akan kita tinggal para hadirin. Punya rumah seperti istana, kalau mati ditinggal rumahnya, jadi milik orang lain. Punya duit jangan miliaran, triliunan di ATM, kalau udah mati sepeser pun gak dibawa. Di Pasuruan ada satu orang kerjanya di Belanda. Kerjanya di Belanda bertahun-tahun. Dia bangun rumah di Pasuruan habis 2 miliar. Rencananya rumahnya jadi, pulang ke Pasuruan, nggak balik lagi ke Belanda. Subhanallah, rumah habis 2 miliar jadi, orangnya di Belanda meninggal. Masuk rumah sudah jenazahnya yang masuk rumah. Cuma setengah jam dalam rumahnya, dikeluarkan lagi dari rumah oleh keluarganya, dibawa ke kuburan. Oleh karena itu hadirin hadirat, mari kita punya semangat untuk membantu perjuangannya Rasulullah.
kalau ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Karena terus terang, saya yakin zaman sekarang Nabi Muhammad banyak kecewa melihat keadaan umatnya. Berapa banyak ajaran Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan dan tidak diperhatikan lagi oleh umat Islam. Umat Islam yang ngaku Islam nggak sholat banyak para hadirin. Terang-terangan nggak sholat. Ramadan kemarin yang nggak puasa banyak, warung buka banyak, nggak pakai sungkan-sungkan lagi. Perempuan yang buka aurat kita lihat. Mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang sebagian ibu-ibu ini pengajian baru pakai jilbab, pakai baju panjang. Giliran nggak pengajian, jilbabnya dilepas pakai rok mini. Padahal itu kan menyimpang dari ajarannya Rasulullah. Itu nyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan perempuan yang seperti itu salah satu calonnya ahlin nar. Arba'un minan nisa finnar. Ada 4 perempuan masuk neraka. Salah satunya siapa disebutkan dalam hadis tersebut. Dan ini ada di kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal kharajat min baitiha mutabarrijatan. Perempuan yang tidak menutup dirinya dari laki-laki yang bukan mahram, keluar dari rumahnya dalam keadaan auratnya terbuka. Oleh karena itu mari, khususnya yang muda-muda, gunakan masa muda Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan terpengaruh dengan anak muda di zaman sekarang. Dan memang gak gampang. Zaman sekarang ini kadang-kadang menerapkan ajarannya Rasulullah SAW dianggap aneh. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang sudah jauh dari ajarannya Rasulullah SAW. Saya kasih salah satu contoh para hadirin. Ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala suqa faqala bi sautin murtafi'in." Man dakhala suqa faqala bi sautin murtafi'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Orang siapa yang masuk pasar dan mengucapkan dengan suara yang keras, apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka fadilahnya, pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak orang yang lupa kepada Allah. Ini kalau ada zikir dengan suara keras mengingatkan mereka kepada Allah. Apa pahalanya? 1 kali ngucap itu ditulis bagi dia 1 juta kebaikan, dihapus dari dia 1 juta kejelekan, diangkat derajatnya 1 juta derajat. Tapi coba, ini yang hadir ini, coba besok ke pasar baca yang keras. Kalau berani, saya yakin ya, kalau ada yang menerapkan ini, ngamalkan ini, masuk pasar besok pagi baca dengan suara yang keras, kelihatan temannya atau tetangganya akan bilang seperti ini. Mungkin temannya atau tetangganya, kasihan, mulai kapan stres? Dianggap gak waras, dianggap stres. Ini keadaan umat Islam di zaman sekarang. Kenapa? Karena memang kepedulian terhadap ajaran agama, termasuk terhadap ilmunya Nabi Muhammad, sudah sangat minim dari umat Islam. Berapa banyak anaknya umat Islam yang jahil ilmu agama para hadirin?
ditanya siapa YouTuber Indonesia terkenal, oh lancar jawabnya, langsung bisa jawab. Di giliran ditanya gimana caranya sholat subuh, niatnya seperti apa, nggak bisa jawab. Orang-orang alim di zaman sekarang sudah sedikit yang bertanya ilmu kepada mereka. Sudah sedikit yang bertanya ilmu kepada mereka. Datang ke orang alim itu kalau ada masalah, itu yang banyak. Jadi yang gak enak tok baru ke orang alim, ke ustadz, ke kiai, ke habib. Datang ke habib, Habib saya mau konsultasi. Dikit-dikit datangnya konsultasi apa? Gini Habib, saya ini banyak hutangnya Habib, mau minta solusi. Kata Habibnya podo, tokonya sepi, datang ke kiai, ke habib. Pingin kawin gak dapet jodoh, datang ke kiai, ke habib. Pokoknya masalah tok yo remek habib ambek kiai ini. Coba dapat rezeki, laporan gak kira-kira? Bisa dihitung 1001. Ada yang tanahnya laku 1 miliar, datang ke Habib Mahdi, Bib, alhamdulillah Bib, laku 1 miliar tanah saya Bib, alhamdulillah, barokah doanya antum Bib, ini 300 jutanya hadiah buat antum Bib. Seger Habib Bib, seger, sehat walafiat. Loh, ini yang terjadi di zaman sekarang para hadirin. Oleh karena itu mari perhatikan pendidikan agama, karena ini zamannya sudah mengerikan. Punya anak zaman sekarang selain bahagia terus terang, mau tidak mau kita harus akui ketir-ketir. Kan kita takut. Dari gini ketar-ketir, Pasuruan ketir-ketir soalnya. Kan kita sama-sama dihantui perasaan takut para hadirin punya anak sekarang. Kira-kira anakku iki lek gede iki ya apa iki? Soleh apa ndak soleh? Birrul walidin apa ndak birrul walidin? Ahli ibadah apa dadi bajingan tengi? Kan itu saya yakin perasaan takut seperti ini menghantui banyak orang tua para hadirin, karena faktanya memang seperti itu, mengerikan. Lu saya di Pasuruan, ada ibu-ibu ngeluh sama saya. Jadi bukan katanya ini, bukan. Ada ibu-ibu ngeluh sama saya sering dipukuli sama anaknya. Bahkan wajahnya sering diludahi sama anaknya. Bahkan ada bapak-bapak udah sepuh, habis operasi prostat, jalan masih sempoyongan, kontrol ke rumah sakit naik bis, satu pun anaknya nggak ada yang nemenin, dibiarkan berangkat sendiri. Ketemu saya di jalan, saya naikkan mobil. Jadi bukan katanya, ini fakta. Ketemu saya di jalan, saya naikkan mobil, saya tanya habis operasi prostat, nggak ada satupun anaknya yang nganterken, padahal jalannya belum stabil, punya anak lebih dari 1, padahal semuanya alasan kerja, sibuk. Bahkan sampai akhirat kalau anak ini nggak dididik bahaya para hadirin. Saya pernah dapat cerita dari Ustadz Syekh bin Hasan Baharun dalam salah satu mau'idhah beliau. Ada seorang pengusaha sukses, miliarder. Cuma kan memang gaya bisnisnya orang sekarang, walaupun bisa beli tunai, cash, tempo. Oleh karena itu kalau punya duit jangan eman-eman, gak usah timbu-timbuan, cash saja lebih enak. Ini gaya bisnis orang zaman sekarang seperti itu. Ternyata si pengusaha ini meninggal dunia dan masih ada tagihan nota kurang lebih nominalnya 100 juta. Nominalnya 100 juta. Ya ini anaknya nggak dididik, ini hasilnya. Kalau sudah anak nggak dididik, malah petaka dunia akhirat. Rumah kayak istana, kalau diganyang anak nggak ada enaknya hidup. Didatangi
Ahli warisnya anak-anaknya didatangi, dibawakan bukti nota. Apa jawaban si anak? Notanya atas nama siapa itu tagihannya? Almarhum bapak Anda. Jawaban si anak, kalau notanya atas nama almarhum bapak Anda, jenengan nagih kesini salah alamat. Kan yang punya utang bukan kami anak-anaknya, yang punya utang almarhum bapak saya. Kalau mau nagih ya ke kuburannya bapak sana. Ngeri zaman hadirin, zaman sekarang ini hadirin hadirat. Oleh karena itu di ilmu agama jangan sampai gersang daripada ilmu agama. Al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu pengaman, tameng dari tipu dayanya setan.